menyebut diskriminasi, ya? Atau siapa yang membuat tema sebenarnya ini? Diskriminasi Islam, ya? Jadi titik fokus kita sebenarnya, kenapa ada diskriminasi, ya? Apa itu diskriminasi, adik sekalian? Ada bisa menjawab, kita diskusi sebelum masuk materi ini, ya? Ada tahu apa itu diskriminasi? Pengucilan, Ya. pembantaian, kekerasan, caci maki, diskriminasi itu, ya? Ya. Apalagi? Gak apa-apa, sebut saja. Dan kita sedikit singgung-singgung tema kita, karena saya juga tadi malam itu saya berpikir, apa yang komunikasi ini? Diskriminasi, anti-diskriminasi Islam, ya. Makanya adik sekalian, pada hari ini kakak ingin menekankan bahwa diskriminasi atau yang menjadi sumber perbedaan. Jadi diskriminasi itu penyebabnya adalah adanya perbedaan dalam diri kita. Perbedaan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, dan dasar dari kehidupan adalah perbedaan. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang gagah, ada yang keren, ya, sama nih. Ada yang jelek dan ada yang gagah, ya. Ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang baik hatinya, ada yang jahat. Begitulah kehidupan, sehingga diskriminasi secara umum memang ada dalam kehidupan. Karena kita ingat, ya, diskriminasi tentang warna kulit, ya, di Afrika Selatan, ya. Ya, itu diskriminasi juga. Lalu bagaimana itu diskriminasi Islam? Ya? Masa ada perbedaan dalam Islam? Ya, itu tetap ada. Ya. Namun kenapa kita mau pemuda anti diskriminasi Islam? Karena saat ini adikku sekalian, begitu banyak perbedaan-perbedaan dalam Islam ini. Nah, disinilah bagaimana sebagai seorang pemuda, kita yang masih baru belajar Islam ini harus lebih mengutamakan ini, ilmu dan akhlak mulia. Jangan sampai ada perbedaan, ya, kita diskriminasikan teman kita, sesama Muslim, sesama Islam. Makanya sebagai seorang Muslim tidak boleh kita mendiskriminasikan seseorang, sesama Muslim lagi, dalam hal-hal fisik ataupun pemikiran-pemikiran. Ya, ya itu dulu banyak, ya, waktu NU dan Muhammadiyah berantem, ya, cuma gara-gara sholat, ya. Ada yang kunut, ada yang tidak, ya. Ada yang salawatan, ya. Ya, NU biasanya itu suka saya salawat, ya. Ya, ada biasanya Muhammadiyah bahwa salawat itu betul, tapi jangan berlebihan. Ini ada soal perbedaan yang membolehkan, tapi tidak membuat kita membedakan teman-teman kita. Ya, di sinilah kita harus menunjukkan akhlak mulia. Kalau ada perbedaan, ya, kita wajar, ya. Tapi selama perbedaan itu wajar-wajar saja, ya. Dalam hal fikih, ya, fikih kan ulama kita juga berbeda pendapat. Ada yang haram, ada yang boleh-boleh saja, ada yang mubah. Ya, makanya di sini materi ini ataupun daurah ini bagaimana kita kepada semua pemuda, ya, fokuslah untuk berilmu, menuntut ilmu dulu. Dan yang kedua juga kita berakhlak mulia. Kalau kita mendapatkan perbedaan-perbedaan, ya, adanya diskriminasi, perbedaan-perbedaan, ya, dalam Islam, kita fokus adalah bagaimana kita belajar dulu kenapa ada perbedaannya. Jangan menghukumi. Ini berbeda dengan kita. Nggak usah misalnya perlu senyum atau salam sama itu teman. Ya, ada yang begitu, ya, teman kita ataupun orang-orang berpandangan begitu, ya. Karena yang ini ahlul bidah, ya, atau ahlul gini-gini, ya, kita tidak senyum, tidak salam ataupun kita berakhlak buruk sama teman kita karena perbedaan. Ya, banyak lihat guru kita ini ahlul bidah, ya, suka molek, suka ini bahaya. Ini yang tidak boleh. Sebagai seorang Muslim, selama dia bersyahadat, dia masuk pada Islam, maka kita harus tetap berakhlak mulia. Ya, menjadi masalah memang terkadang sesama Muslim ada juga kemaksiatan, ya. Ada juga kekurangannya. Ya, kekurangan itu, ya, itu ada pada dirinya. Tetapi bukan membuat kita yang mendiskreditkannya, ya, dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu secara umum, ya, makanya materi ini sangat penting untuk kita pelajari, ya, ataupun kita diskusikan pada hari ini. Adik sekalian,
sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya tentang